Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di podcast KPM IAIN Langsa bersama saya Farah Fadila. Oke, tema kali ini kita akan bahas mengenai potensi besar industri halal dalam perekonomian nasional. Nah, sebelumnya teman-teman udah pernah dengar belum istilah industri halal? Lalu, apa sih yang dimaksud dengan industri halal itu? Jadi, industri halal itu adalah bagian dari ekonomi syariah yang dikembangkan oleh pemerintah sejak sekitar 3 dasawarsa terakhir. Yang mana sektor pada industri halal itu bisa berupa makanan dan minuman, fashion muslim, wisata halal, farmasi, dan kosmetik. Nah, berdasarkan data dari Global Islamic Economy Report 2020 menunjukkan bahwa pada tahun 2019, pengeluaran konsumen muslim untuk konsumsi produk halal seperti makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik, pariwisata ramah muslim, dan gaya hidup halal telah mencapai 2,2 triliun US dollar. Hal tersebut salah satunya didorong dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk muslim di dunia. Nah, selain itu, berkembangnya industri halal juga dapat disebabkan karena halal telah menjadi gaya hidup di kalangan masyarakat. Gaya hidup halal nyatanya sangat relevan bagi setiap orang. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya konsumen non-muslim yang pada akhirnya memilih menerapkan gaya hidup halal dan menggunakan produk-produk dari industri halal yang terjamin aman, bersih, dan baik. Belum lagi, di situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, manusia dituntut untuk lebih memperhatikan apa yang mereka konsumsi. Sehingga produk-produk halal yang sudah terjamin baik, bersih, dan aman akan menjadi pilihan utama bagi para konsumen. Industri halal kini telah berkembang dengan sangat pesat. Para pemain dari industri halal pun bukan hanya pemain dari negara mayoritas muslim saja. Justru banyak pemain yang berasal dari negara mayoritas non-muslim. Nah, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia tentu juga ikut berpartisipasi dalam industri halal. Pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat keempat dalam daftar negara pemain industri halal global. Indonesia memiliki berbagai potensi dalam industri halal, mulai dari sektor makanan dan minuman halal yang merupakan sektor dengan potensi terbesar. Potensi pada sektor ini didorong dengan banyaknya masyarakat muslim Indonesia yang menerapkan gaya hidup Islami. Kemudian ada sektor kosmetik. Potensi kosmetik halal pun juga cukup besar, yang mana jika dulu masyarakat menganggap produk kecantikan tidak perlu mendapatkan sertifikat halal, kini produk kecantikan halal mulai dilirik, bahkan menjadi salah satu syarat sebagian konsumen. Otomatis, para produsen kosmetik Indonesia pun ramai-ramai mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Selanjutnya, sektor fashion muslim. Indonesia berpeluang besar untuk mengembangkan bisnis fashion di segmen modest. Modest fashion adalah istilah yang merujuk kepada tren fashion dengan konsep busana yang lebih tertutup, alias tampak lebih sopan. Sementara dalam sektor pariwisata, Indonesia seharusnya mampu memaksimalkan peluang. Pariwisata halal merupakan peluang besar bagi Indonesia karena semakin meningkat dan berkembangnya tren konsumen halal lifestyle. Selain itu, pariwisata halal sudah mencakup seluruh aspek, yaitu lokasi wisata, makanan, jasa, dan lainnya. Sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan hayati, Indonesia punya nilai lebih dalam mengembangkan pariwisata. Industri halal menjadi alternatif pendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Karena permintaan konsumen dunia terhadap industri halal semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan meningkatnya permintaan terhadap produk dan jasa halal, maka akan membuka kesempatan bagi berbagai macam industri, mulai dari makanan, fashion muslim, pariwisata halal, farmasi, dan kosmetik. Di Indonesia, kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional
mengalami peningkatan. Dilihat dari meningkatnya pangsa pasar sektor halal terhadap PDB pada tahun 2016 sebesar 24,3% menjadi 24,86% di tahun 2020. Sehingga dengan mengembangkan industri halal di Indonesia, tentunya akan dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang sekaligus potensi pasar yang sangat besar di bidang industri halal ini. Akan tetapi, industri halal Indonesia masih belum berkembang secara maksimal. Indonesia masih lebih banyak mengimpor produk halal dari luar negeri. Padahal sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam negeri sangat melimpah. Akibatnya, sampai saat ini Indonesia hanya menjadi pasar yang diperebutkan produsen produk halal dunia dari sejumlah negara seperti Malaysia, Thailand, dan Tiongkok. Dalam pengembangan industri halal, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti masih terbatasnya sumber daya manusia yang paham halal, dan masih rendahnya jumlah produk UMKM yang bersertifikat halal. Oleh karena itu, strategi penguatan produk ekspor dan substitusi impor menjadi fokus perhatian pemerintah, serta membangun kawasan industri halal. Saat ini sudah ada 3 kawasan industri halal di Indonesia, yaitu Modern Halal Valley di Cikande, Banten, Halal Industrial Park di Sidoarjo, dan Bintan Indri Halal Hub di Bintan, Kepulauan Riau. Oke teman-teman, ternyata Indonesia memiliki potensi industri halal yang sangat besar ya, mulai dari sektor makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik, fashion muslim, hingga pariwisata. Hal ini didukung dengan banyaknya penduduk muslim di Indonesia, serta meningkatnya gaya hidup halal di kalangan masyarakat, yang tidak hanya diterapkan oleh masyarakat muslim saja, namun juga diterapkan oleh masyarakat non-muslim. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sudah sewajarnya jika Indonesia bisa menjadi leader industri halal dunia, bukan hanya sebagai pasar yang diperebutkan oleh produsen produk halal dunia. Akhir kata, saya Farah Fadilah mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak udah dengerin sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.